Shalom, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam saluran ini, saudara. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Menyambut datangnya tahun baru, saudara, kita baca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menyambut datangnya tahun baru. Saudara, beberapa jam lagi kita akan segera memasuki tahun yang baru 23, saudara. Saudara, kita akan memasuki tahun yang baru dalam hitungan jam lagi, saudara. Memasuki tahun yang baru di tahun 2023. Tanpa terasa, saudara, 364 hari sudah kita lalui dan kita akan menutup tahun 2022. Waktu yang panjang melelahkan akhirnya bisa kita lewati, saudara. Ada banyak kenangan suka dan duka di dalamnya. Waktu kemarin adalah secara tidak bisa kita ulang lagi. Hari ini adalah karunia Tuhan. Karena itu disebut sekarang, saudara. Salah satu penulis buku yang berkata, dan dia menulis dalam bukunya, jika kita bisa mengatur waktu dengan baik, maka kita tidak usah menderita dalam hidup ini, saudara. Kita harus bisa membuat prioritas dalam hidup ini. Mana yang harus lebih diutamakan untuk dikerjakan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ayat renungan kita pada saat hari ini ditulis oleh Musa, saudara. Ada 3 periode yang dialami Musa dalam hidupnya. Periode pertama 40 tahun ia berada di Mesir. Musa merasa sangat hebat dibandingkan dengan bangsa Israel. Dibandingkan dengan bangsanya itu, saudara, yang kala itu hidup di dalam perbudakan di Mesir. Saudara, Musa pada waktu itu adalah pangeran muda yang tinggal di istana, memiliki segalanya. Hidupnya serba mulia. Periode kedua 40 tahun di padang belantara, saudara. Dia merasa tidak ada apa-apanya. Hina sebagai gembala ternak Jitro, yang kemudian menjadi mertuanya. Tetapi periode ketiga Musa adalah pemimpin Israel selama 40 tahun. Di situ dia sadar bahwa Tuhan adalah segalanya. Kemudian pada masa tuanya, Musa menuliskan syair yang kita baca dalam Mazmur 90 ayat 10 ini, saudara. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan di dalam ayat 12, Musa menulis seperti ayat renungan kita. Musa menyadari hidup ini singkat. Menghitung hari memiliki makna hari-hari kita terbatas, saudara. Manusia biasanya tidak menyadari bahwa waktu yang dimilikinya terbatas. Manusia baru sadar ketika suatu hari waktunya sudah tidak ada kesempatan lagi. Waktu digambarkan bukan sebagai lingkaran yang tidak akan berakhir. Waktu dilukiskan seperti garis lurus yang ada ujungnya, harus berhenti di suatu titik. Pakailah waktu yang ada sedemikian rupa sehingga kita beroleh hati yang bijaksana. Saudara, kita baca dalam Mazmur 90 ayat 12.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jarum jam terus berputar, saudara. Tanpa terasa hari ini adalah hari yang sudah mau menyeberangi 2022. Beberapa jam lagi, saudara, kita akan menyambut datangnya tahun yang baru. Ada baiknya kita renungkan beberapa hal di dalam meninggalkan tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023. Hari kita terbatas, saudara. Seorang penjahat tidak pernah merasa waktunya terbatas, dan dengan sikap masa bodoh, dia terus melakukan kejahatannya. Saudara dikasihi Tuhan, sampai suatu hari ketika ditangkap, kemudian diadili dan dipidana mati. Nah, baru di situ dia merasa, oh, waktu saya terbatas. Seorang pelajar merasa punya waktu banyak, sehingga dipakai untuk bermain, dipakai untuk menonton film, dan bermain game lainnya. Ketika tiba waktunya untuk memasuki masa ujian, tugas untuk membaca dan belajar demikian banyak sehingga sulit untuk dikerjakan. Maka barulah saat itu dia merasa waktunya terbatas. Manusia ketika sehat tidak menyadari waktunya terbatas, saudara. Hingga pada suatu saat ketika ia sakit keras dan dokter angkat tangan, disitulah ia baru sadar, saudara, kalau waktunya terbatas. Hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Hewan tidak pernah mengerti bahwa waktunya terbatas. Hanya Anda dan saya, makhluk tertinggi ciptaannya, yang semestinya bisa menghitung hari dan menyadari bahwa waktu kita terbatas. Hari-hari hidup kita di dunia ini memang sangat terbatas dan singkat sekali. Saudara dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengulang balik. Kita tidak bisa mundur kembali ke masa silam di waktu yang terbatas dan pendek ini, saudara. Saya ingin mengulangi sekali lagi. Waktu hidup kita digambarkan bukan sebagai lingkaran yang bisa terus berputar dan bisa diulang. Waktu kita dilukiskan seperti garis lurus yang ada ujungnya, ada akhirnya, dan harus berhenti di titik ujung tersebut. Masa muda, masa sehat, masa ketika kita masih sehat dan kuat, hanya satu kali seumur hidup. Gunakan hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang tahun baru 2023. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan dan pertolongan Tuhan di dalam tahun 2022. Terpujilah nama-Mu. Begitu juga Tuhan kami dalam menjalani tahun 2023 ini. Biarlah dalam pimpinan-Mu Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu. Baik setiap kami, baik yang mendengarkan program Santapan Rohani pada saat hari ini. Harapan kami ya Tuhan, biarlah pertolongan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan yang terjadi bagi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bisa menjalani tahun 2023 ini bersama Yesus. Kami akan percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuji termulialah Tuhan. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan. Selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani tahun yang baru dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Semangat yang baru, sukacita yang baru. Haleluya. Berjumpa kembali kita besok hari dalam program Santapan Rohani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.